kalau saya ikuti perjalanannya itu kan ini ada persatuan kepala desa nih, yang memang dulu zamannya Pak era Jokowi itu kan kepala-kepala desa merasa dianakmaskan. Mereka setiap bulan mendapat kucuran dana 1 miliar 1 bulan untuk memang perbaikan dan infrastruktur yang memang itu yang tidak terlalu berat ya, artinya mungkin untuk kebersihan, untuk keamanan, artinya itu dikucurkan desa untuk membesarkan desanya sebagaimana aturan-aturan yang memang harus ditaati. Tapi kan kita lihat dong, kalau kepala desa sudah punya uang, yang dibeli apa? Mobil duluan, bukan mobil yang murah-murah lagi kan. Nah, satu. Kedua, kalau ada duit lebih, dia bisa ngelirik ke kiri ke kanan, dia naksir deh dengan istri lebih dari satu. Nah, ini kebanyakan oknum-oknum desa memang tidak bisa mempertanggungjawabkan kucuran dana yang setiap bulan itu 1 miliar. Ada desa yang punya mobil Rubicon, nggak main-main. Dan itu nggak jauh-jauh dari kota Jakarta, di pinggiran. Mobilnya Rubicon. Harga Rubicon kan udah 1,8. Nah, saya nggak tahu berapa bulan dia ngumpulin. Nah, artinya itulah yang memang tercium oleh pemerintah sekarang, pimpinan Presiden Pak Prabowo, di mana Menteri Keuangan memang menyetop kucuran dana 1 miliar kepada kepala-kepala desa. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, pemerintah sedang memikirkan pola dan bentuk lain yang memang itu harus dikucurkan ke desa seperti apa. Jadi tidak dipegang oleh hanya kepala desa, itu harus ada pertanggungjawabannya. Mungkin juga nanti RW dilibatkan atau RT dilibatkan untuk benar-benar bantuan pemerintah untuk ke desa-desa itu benar-benar bermanfaat dan tercapai ke tepat sasaran. Bang, kenapa sih ini baru tercium sekarang oleh Pak Purbaya? Kenapa nggak dari dulu pas zamannya Jokowi yang era Ibu Sri Mulyani, Bang? Kenapa baru tercium ingin disetop, Bang? Ya, makanya tadi saya bilang ini kan kepala desa ini kan dulu alat politik untuk mengkampanyekan entah itu di Pilpres, entah khususnya di Pilpres lah ya. Pengerahan kepala desa itu dengan masyarakatnya luar biasa, makanya ada persatuan kepala desa. Ini nggak main-main kekuatan masanya di bawah desa. Terus juga kalau saya lihat juga selain mereka dimanfaatkan oleh kepentingan politik dalam hal tadi saya bilang Pilpres, Pilkada, Pileg. Nah, untuk jadi kepala desa pun mesti juga pemilihan. Nah, di sini juga permainan lagi kan. Nah, itu bagaimana kepala desa juga main dengan masyarakat di bawah, entah itu melalui RT, melalui RW. Nah, inilah yang memang akhirnya kita lihat semua demokrasi kita ini mesti menggunakan rupiah. Nah, inilah namanya demokrasi tidak sehat. Nah, ini pola inilah yang memang sepertinya akan dipikirkan oleh pemerintah seperti apa. Karena kepala desa ini beda-beda tipis dengan parpol, urusannya duit, tapi nggak nyampe ke konstituennya. Bang, kalau sudah terjadi begini, Bang, apa sih ibaratnya solusi dari pemerintah khususnya ya dengan Pak Purbaya ya untuk biar jalan nih ibaratnya pembangunan desa di desa-desa yang pinggiran Jakarta lah. Apa dananya dikurangin, Bang, dari misalnya jadi 500 juta, terus benar-benar diaudit benar-benar yang bermanfaat lah bagi masyarakat desa. Kalau dikurangin sih enggak ya, memang apalagi ini kita dalam resesi kan, asal memang uang itu benar-benar yang 1 miliar itu benar-benar bermanfaat untuk rakyatnya, rakyat di desa itu atau di kelurahan itu. Bahkan bukan 1 miliar, mesti ditambah. Nah, makanya kemarin mereka demo. Dulu mereka demo minta supaya mereka ditetapkan
pemilihannya itu 3 tahun sekali jabatan kepala desa. Nah, akhirnya kan tidak terkabul karena yang mau jadi 3 kali kemarin itu si siapa itu juga tidak dikabulkan oleh undang-undang. Nah, makanya kepala desa pun tidak dikabulkan. Makanya kepala desa kembali kepada keputusan pemerintah, yaitu setiap tahun atau setiap 2 tahun ada pemilihan untuk penggantian kepala desa. Nah, mereka juga sekarang jabatan penting nih desa nih, karena ada anggarannya dan nggak main-main anggarannya. Ini di luar yang anggaran lain ya. Ini anggaran yang tambahan, ini anggaran kucuran 1M di luar APBD yang dikucurkan oleh pemerintah setempat. Nah, itulah yang menjadi rebutan untuk kepala desa ini nggak main-main. Udah segala macam cara lah. Dan bahkan juga yang kita dengar di lalu-lalu itu ada yang sampai bunuh-membunuh, entah itu melalui santet, entah apa. Tapi adalah karena memang persaingan ketat. Bang, terakhir ada pesan untuk Pak Purbaya dan juga khusus untuk kepala daerah atau kepala desa-desa yang di pinggiran Jakarta. Ya, saya sih apresiasi Pak Purbaya ya, luar biasa ya. Artinya semua kebocoran-kebocoran yang menggunakan APBN atau APBD itu memang mesti ditambah. Memang tidak secepat membalikan tangan, tetapi arahnya itu sudah mau menutupi lubang-lubang kebocoran. Nah, mudah-mudahan modelnya diganti, tapi dananya ditambah, tetap itu untuk kepentingan rakyat paling bawah. Nah, itu namanya apa nanti? Nah, tidak hanya kepala desa nanti yang bisa megang, itu pembukuannya mesti jelas. Ini kan banyak kepala desa akhirnya takut dengan polisi, takut dengan kejaksaan, karena memang administrasi penggunaan uangnya itu tidak tertib. Banyak bocornya daripada manfaatnya. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan desa kita selalu memang mendapat perhatian dari pemerintah pusat.